Iran kembali menggempur Israel dalam gelombang ke-12 operasi True Promise 3. Kali ini dengan meluncurkan rudal balistik Sejil berbahan bakar padat, senjata jarak jauh dengan hulu ledak 700 kg dan jangkauan hingga 2.000 km yang berhasil menembus sistem pertahanan Israel serta menghancurkan pangkalan udara dan markas intelijen. Israel kemudian merespon dengan menyerang fasilitas nuklir Arak pada 19 Juni 2025 menggunakan sekitar 40 pesawat tempur dan 100 amunisi. Sasaran termasuk komponen reaktor air berat yang bisa menghasilkan plutonium. Iran membalas secara langsung meluncurkan rudal balistik dan drone yang menembus Iron Dome dan menghantam gedung bursa saham serta rumah sakit di Beersheba dan Tel Aviv. תראו מה קרה לי לבית חולים. תראו. פה עמדתי, תראי כל הדלת עפה עליי, אליי. פה כל היום אנחנו יושבים, פה. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל... תראו את האנשים. תראו את האנשים. Sejumlah pasien dan staf medis terluka, begitu pula puluhan warga. Otoritas Israel menutup akses informasi melalui sensor ketat setelah insiden. Sementara Iran menegaskan rumah sakit itu hanya mengalami kerusakan kecil. Dampak konflik ini semakin sokal. Human rights activists melaporkan sedikitnya 639 tewas di Iran dan 1.329 luka-luka. Sementara laporan resmi Iran menyebut 224 korban tewas dan 1.277 luka. Dan Israel mencatat 24 tewas serta sekitar 200 luka. Ketegangan meningkat tajam menyertai eskalasi militer yang kini memasuki babak kritis. Sementara itu situasi semakin rumit di level internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan langsung dalam konflik, meski belum mengambil keputusan tegas. Namun langkah ini langsung mendapat peringatan keras dari Rusia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memperingatkan bahwa intervensi militer Amerika Serikat akan menjadi langkah sangat berbahaya dan menimbulkan konsekuensi serius yang tak terduga. Presiden Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping juga mengecam keras serangan Israel dan menyerukan penghentian segera permusuhan. Keduanya menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara diplomatik. Xi menyebut gencatan senjata sebagai prioritas utama, sementara Putin sempat menawarkan diri sebagai mediator, namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh Trump dan pemimpin barat lainnya. Ketegangan pun terus meningkat. Iran mengancam akan melanjutkan serangan, sementara Israel memperketat sensor dan meningkatkan siaga pertahanan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi setelah hujan rudal ini? Apa dampaknya terhadap sistem pertahanan Israel yang selama ini dipuja-puja? Di video ini, kita akan mengurai kondisi Israel setelah dibombardir Iran. Dari kehancuran yang tak disiarkan media besar hingga manuver politik yang mulai retak di dalam. Sebagai catatan, serangan ini bukan cuma soal bangunan runtuh, tapi juga soal pesan tersembunyi yang menyasar pusat-pusat rahasia yang selama ini tak pernah disentuh rudal. Serangan dimulai pada malam 13 Juni. Malam itu, Israel mengira sistem pertahanannya bisa menutup celah. Tapi satu rudal berhasil menembus. Sasarannya, Kompleks Kiryat, jantung dari seluruh operasi militer Israel. Sebuah kawasan strategis yang jadi pusat kendali IDF, Kementerian Pertahanan, hingga markas intelijen. Dikelilingi oleh sistem pertahanan canggih, Iron Dome, David Sling hingga Arrow 3. Tapi tetap saja, satu rudal berhasil sampai. Meski tak ada korban jiwa, sebagaimana yang diumumkan pemerintah, tapi kejadian ini mengguncang psikologis nasional. Jika Kiryat bisa ditembus, lalu apa yang tidak? Apakah ini celah dalam sistem pertahanan mereka? Atau
Pesan Iran bahwa tak ada sudut yang benar-benar aman. Inilah momen di mana mitos keunggulan mutlak Israel mulai retak. Dan ini baru awalnya. Karena setelah Kiria, ancaman meluas ke wilayah lain. Dan kita akan masuk ke sana satu persatu. Target berikutnya lebih sunyi tapi jauh lebih strategis. Institut Weizmann, sebuah pusat riset elit di Rehovot, tempat lahirnya proyek nuklir Israel dan teknologi militer rahasia. Pada malam kedua, rudal Iran menghantam kompleks ini langsung. Tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah. Ledakan mengguncang kampus. Beberapa gedung riset rusak parah, termasuk salah satu laboratorium utama. Asap hitam membumbung dari kawasan yang selama ini tak tersentuh. Serangan ini bukan cuma fisik, tapi simbolik. Iran sedang mengirim pesan, bahkan otak dari mesin perang Israel pun tak lagi aman. Dari semua kota yang diserang, Bat Yamlah yang paling parah. Di wilayah inilah roket yang paling viral menghantam gedung dengan sangat cepat. Tak ada sirene yang cukup cepat. Tak ada kubah besi yang mampu menyelamatkan mereka malam itu. Iron Dome gagal di Bat Yam. Ledakan menghantam gedung apartemen, menghancurkan beberapa bangunan rumah dan puing-puing berserakan. 9 orang tewas, termasuk 3 anak-anak. Dan lebih dari itu, kepercayaan pada sistem pertahanan juga ikut runtuh dari bawah. Tak jauh dari Bat Yam dan seolah ditutupi pada awal serangan, kota Rishon LeZion ikut jadi sasaran. Tapi bukan sekadar kerusakan. Rishon hancur seperti Gaza. Rudal menghantam permukiman dan kawasan industri. Gedung runtuh, jalan retak, dan kaca-kaca beterbangan. Dalam satu video warga, terlihat puing-puing bangunan berserakan, begitu juga dengan kendaraan yang rusak parah. Warga syok, tapi sekaligus menggambarkan warga Israel merasakan apa yang selama ini mereka timpakan ke wilayah lain. Dan trauma itu kini berbalik arah. Serangan berlanjut ke Ramat Gan, kota tenang di pinggiran Tel Aviv, dan nyaris tak pernah tersentuh oleh konflik. Tapi malam itu, anggapan itu runtuh. Salah satu rudal menghantam langsung blok apartemen besar di pusat kota. Ledakannya mengguncang seluruh distrik, asap hitam mengepul. Satu bangunan hancur hampir total, dinding-dinding runtuh, puing-puing menghujani jalan, dan rumah-rumah di sekitarnya ikut rusak parah. Ramat Gan berubah jadi tempat tinggal menjadi zona reruntuhan. Sekaligus menjadi pesan tidak ada zona aman lagi. Hari keempat serangan jadi titik balik. Bukan lagi kota-kota padat penduduk yang jadi sasaran, tapi jantung industri energi Israel, Haifa. Di tengah badai rudal yang diluncurkan Iran, satu rudal menghantam pembangkit listrik utama di Haifa. Api membumbung tinggi. Dalam waktu singkat, pasokan listrik ke sebagian wilayah utara terganggu. Tak jauh dari titik ledakan, sebuah fasilitas penyimpanan amonia dilaporkan terbakar. Lokasi yang selama ini dijaga ketat, karena jika meledak, dampaknya bisa mematikan ribuan warga. Tak lama kemudian, kilang minyak Haifa, salah satu fasilitas energi terbesar di Israel, dihentikan total karena ledakan hebat. Serangan merusak infrastruktur utama, memaksa shutdown darurat. Serangan ini menandai babak baru, serangan yang bukan hanya menyasar rakyat, tapi sistem energi, produksi, dan daya tahan sebuah negara. Iran juga menyasar Gusdan, wilayah metropolitan paling padat dan vital di Israel. Beberapa rudal ditembak jatuh, tapi sebagian berhasil lolos. Ledakan terjadi di dekat pemukiman, kawasan bisnis, dan infrastruktur penting. Puluhan bangunan rusak, kendaraan terbakar, dan listrik padam di beberapa area. Gusdan adalah nadi Israel, pusat pemerintah, teknologi, dan militer. Serangan ini bukan hanya tentang kehancuran fisik. Ini tentang rasa waspada yang berubah jadi rasa ketakutan.
Sehari setelah Haifa luluh lantak, serangan menyasar tempat yang tak terbayangkan. Herzliya. Kota pesisir elit ini dikenal sebagai rumah bagi jaringan keamanan dan intelijen Israel, termasuk markas Mossad. Pagi itu, sebuah rudal menghantam distrik tenang di kota ini. Ledakan memicu kerusakan pada sejumlah rumah. Asap membumbung, sirene meraung. Tak ada pengakuan resmi, tapi dari video warga, jelas ada sesuatu yang sangat dilindungi terkena serangan. Ini bukan sekadar serangan militer. Ini pesan langsung ke jantung kekuasaan bayangan Israel. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kaisarea, kota elit di Israel Utara, juga jadi target pada hari Minggu, di mana serangan ini berbeda. Bukan ke pangkalan, bukan ke kilang, tapi ke kediaman pribadi Benjamin Netanyahu. Rudal menghantam area sekitar kota. Ledakan mengguncang lingkungan mewah tempat Netanyahu tinggal. Tak ada pengakuan resmi, tapi pesan Iran sangatlah jelas. Kami tahu siapa yang mengatur perang ini. Setelah jantung rahasia kekuasaan dilumpuhkan, Iran menunjukkan bahwa tak ada garis merah dalam perang ini. Serangan selanjutnya pun menyasar Bnei Barak, kota ultra-ortodoks di pinggiran Tel Aviv yang selama ini nyaris tak tersentuh konflik. Tapi malam 16 Juni, langit berubah muram. Rudal menghantam kompleks apartemen di tengah kota. Ledakan meruntuhkan sebagian bangunan, meretakkan dinding-dinding rumah, dan memecahkan jendela di radius ratusan meter. Warga pun berlarian keluar rumah dengan pakaian ibadah. Perang belum selesai, tapi sesuatu telah berubah. Israel membalas. Rudalnya menghantam stasiun TV pemerintah Iran, ikon propaganda dan simbol kekuasaan. Serangan ini membuat sang reporter harus menghentikan siaran langsung ketika ledakan itu terjadi. Serangan itu bukan hanya fisik, tapi juga simbolik. Iran menjawab dengan ancaman terbuka. Operasi hukuman akan dimulai. Warga Israel harus segera meninggalkan negara itu. Lalu bocor informasi, Israel tengah merancang serangan paling radikal, pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tapi dunia mulai gemetar. Donald Trump dalam komunikasi internal disebut menentang keras rencana itu. Dari Moskow, telepon langsung datang ke Yerusalem. Putin memperingatkan Netanyahu. Tindakan Israel melanggar piagam PBB dan hukum internasional. Saat rudal diluncurkan, diplomasi dijalankan dalam bisik-bisik. Saat kota-kota terbakar, para pemimpin berdagang ancaman di balik layar. Dunia berada di ujung yang rapuh antara dendam dan akal sehat. Jika satu saja langkah ini meleset, maka perang ini tak akan berhenti di Timur Tengah, tapi menyulut babak baru, konflik global. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang menang, tapi siapa yang berani berhenti sebelum semuanya benar-benar habis. Ya baik. Karena pemain semakin bertambah, dengan Rusia dan Cina bersatu mengecam agresi Israel, serta sentimen publik Amerika Serikat menolak perang, dunia berada di ambang potensi konflik regional yang bisa berubah menjadi konfrontasi global. Wow! Oh! What the? Setelah membela Iran di forum darurat PBB dan secara terbuka mengecam serangan Israel, kini Rusia melangkah lebih jauh. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, Presiden Vladimir Putin menyerukan
agar Iran menahan diri dari penggunaan senjata nuklir. Tapi di balik seruan itu, diam-diam ada gerakan besar yang sedang disiapkan Moskow. Bukan sekadar kata-kata, Rusia mulai mempertimbangkan untuk mengirimkan bantuan militer kepada Iran. Bukan senjata nuklir, tapi sebuah rudal balistik baru, yang meskipun konvensional diyakini cukup untuk mengguncang jantung pertahanan Israel. Perlu dicatat, bagi Rusia, Iran bukan sekadar sekutu. Setelah Suriah tumbang, hanya Iran yang tersisa sebagai pijakan utama Moskow di Timur Tengah. Maka tidak mengherankan jika Kremlin kini bergerak cepat untuk memastikan pengaruhnya tidak terkikis di kawasan. Dan salah satu langkah paling strategis yang kini mulai terbuka ke publik adalah rencana Rusia untuk meminjamkan rudal balistik generasi baru Oresnik. Rudal inilah yang konon disiapkan untuk dikirim ke tangan Teheran, bukan sebagai simbol dukungan, tapi sebagai peringatan keras bagi Israel dan semua sekutunya. Jika kalian ingin memadamkan Iran, maka kalian juga harus siap menghadapi bayang-bayang Rusia di medan perang. Spekulasi mulai bermunculan di kalangan pengamat militer. Salah satu rudal balistik yang digunakan Iran dalam serangannya ke Israel diyakini adalah Kebar Shekan. Rudal ini bukan rudal biasa. Ia disebut sebagai salah satu kebanggaan Iran di kategori rudal balistik jarak menengah. Dan yang membuatnya semakin mencolok, senjata ini tergolong baru dalam jajaran persenjataan Iran. Karena baru mulai dioperasikan oleh unit IRGC pada tahun 2023 lalu. Lantas, seberapa mengerikan sebenarnya kekuatan rudal ini? Dan inilah dia, rudal balistik yang sedang ramai dibicarakan. Oresnik, senjata terbaru milik Rusia yang kabarnya akan dipinjamkan ke Iran sebagai bagian dari aliansi militer taktis melawan Israel. Rudal ini bukan sekadar peluru kendali biasa. Oresnik adalah rudal balistik jarak menengah generasi baru yang baru saja diperkenalkan ke publik. Tapi, meskipun usianya muda, efek gentarnya sudah terasa. Bahkan saat digunakan dalam invasi ke Ukraina, meski tak diarahkan untuk menghancurkan total, para pengamat dunia pertahanan langsung terdiam melihat kemampuannya. Karena dari uji tembak singkat itu saja, dunia sudah bisa membayangkan betapa mematikannya rudal ini jika digunakan dengan serius. Diperkirakan Oresnik mampu melesat 10 kali kecepatan suara atau sekitar 3 km per detik. Itu berarti kecepatannya bisa menyentuh 12.300 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, mustahil bagi pertahanan musuh untuk bereaksi tepat waktu. Dan inilah yang membuat Rusia dengan percaya diri menyatakan, rudal Oresnik adalah senjata yang tak bisa dihindari. Sekarang bayangkan, jika senjata ini benar-benar diarahkan ke jantung Israel. Dengan kemampuan super cepat seperti ini, hampir bisa dipastikan bahwa seluruh sistem pertahanan Israel, Iron Dome, David Sling, Arrow, bahkan Patriot, buatan Amerika, semuanya akan lumpuh. Mereka dirancang untuk rudal konvensional, bukan monster sekelas Oresnik. Rudal ini akan masuk tanpa ampun, meluncur seperti kilat, dan menghantam sebelum ada satupun sistem yang sempat bereaksi. Lebih mengerikan lagi, Oresnik membawa 6 hulu ledak sekaligus, dan semuanya bisa dilepaskan secara independen, menyerang target yang berbeda secara bersamaan. Dengan jangkauan tembak antara 2.500 hingga 3.000 km, bahkan berpotensi menembus hingga 5.000 km, rudal ini bisa menjangkau seluruh wilayah Israel dari kejauhan, bahkan tanpa perlu Iran mendekatkan peluncurnya. Kalau skenario ini benar-benar terjadi, kalau Oresnik benar-benar dikirim ke Timur Tengah, Israel bukan lagi bicara soal bertahan, tapi soal bertahan hidup. Dan ketika langit mereka dipenuhi rudal yang tak bisa dicegat, mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah menyerah. Kemampuan rudal balistik Iran itu sejatinya sudah lebih dari cukup untuk menerobos seluruh sistem pertahanan udara Israel, bahkan menghantam langsung fasilitas-fasilitas vital mereka. Dan ini bukan lagi sekadar klaim. Rekaman demi rekaman memperlihatkan kenyataan mengejutkan. Rudal-rudal Teheran berhasil masuk ke wilayah Israel dan menghancurkan apapun yang mereka sasar. Lihat rekaman ini. Rudal balistik Iran meluncur dengan kecepatan luar biasa, menembus langit Israel tanpa satupun dicegat.
Sistem pertahanan mereka yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu yang terkuat di dunia justru lumpuh di hadapan serangan ini. Dentuman keras dan bangunan yang rata dengan tanah menjadi bukti nyata. Rudal Iran bukan hanya sulit dideteksi, tapi juga membawa kehancuran mematikan. Wow! Oh! What the? Menurut informasi yang beredar, Kebar Shekan mampu melesat dengan kecepatan maksimum mencapai 3.800 mil per jam. Jangkauan tembaknya mencapai 900 mil, cukup jauh untuk menyasar target-target vital dari luar negeri. Bukan hanya itu, rudal ini juga dirancang untuk menghindari sistem pencegat lawan, sekaligus memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyesuaikan lintasan tembak. Yang lebih mengejutkan, Shekan dikabarkan mampu melaju di ketinggian hingga 442.000 kaki. Tinggi yang membuatnya nyaris mustahil dicegat saat memasuki fase akhir serangan. Dan saat rudal ini menghantam sasaran, hulu ledak seberat 1.100 pound yang dibawanya itu bisa menghasilkan ledakan besar, cukup untuk meratakan sebuah gedung di jantung kota Israel. Rekaman lain memperlihatkan rudal Iran yang menghantam dengan kecepatan nyaris mustahil diantisipasi. Ledakan yang dihasilkan pun besar, mengguncang wilayah target dengan kekuatan mengerikan. Banyak analis meyakini bahwa yang dikerahkan itu adalah rudal hypersonic yang kecepatannya jauh melampaui kemampuan sistem intersepsi Israel. Dan ketika rudal seperti ini datang, pertahanan hanya menjadi formalitas semu. Lalu ada klip ini. Rudal Iran meluncur presisi menghantam stasiun gas Gezer milik Israel. Hantaman tersebut langsung memicu ledakan hebat dan api membumbung tinggi, meninggalkan kepulan asap hitam yang menutupi langit. Ini bukan serangan sembarangan, ini serangan yang dipandu dengan akurasi tinggi, langsung menuju titik strategis. Pesan Iran sangat jelas, mereka bisa menyerang dimanapun, kapanpun. Dan inilah momen yang menggetarkan. Langit Haifa bersinar jingga bukan karena matahari terbenam, tapi karena rentetan ledakan dari rudal-rudal Iran yang berhasil menembus langit kota itu. Pertahanan udara Israel kembali gagal, tidak mampu menghadang serangan yang datang silih berganti. Semua ini menandakan satu hal, Iran tidak lagi menahan diri. Serangan mereka kini serius, terarah dan mematikan. Di antara semua serangan yang terekam, inilah yang paling menghantam keras. Sebuah rudal balistik Iran menghantam bangunan di wilayah Israel dan langsung memicu kobaran api besar. Tak hanya satu, dua ledakan terjadi beruntun dalam waktu yang sangat berdekatan. Bukan sekadar menghancurkan infrastruktur, serangan ini menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang besar. Serangan yang mengirimkan pesan, Iran tidak sedang main-main. Wilayah selatan Israel pun tak luput dari serangan. Di malam hari yang seharusnya tenang, rudal Iran kembali meluncur dan masuk begitu mudah ke wilayah udara Israel. Tak lama, seberkas cahaya terang menyambar gelapnya langit, pertanda bahwa rudal itu telah mencapai targetnya. Dan kini, satu pertanyaan mulai mengemuka. Apakah ini pertanda bahwa akhir dari Israel semakin dekat? Kalian bisa lihat sendiri di video ini, rudal pencegat dari sistem pertahanan udara Israel memang sempat diluncurkan. Tapi sayangnya, beberapa di antaranya gagal total. Rudal Iran tetap meluncur mulus, menghantam daratan, dan menghasilkan ledakan dahsyat yang tak mampu dicegah. Sebuah pukulan telak terhadap klaim superioritas sistem pertahanan Israel. Dan rekaman ini menjadi bukti lain yang tak terbantahkan. Sistem pertahanan Israel semakin tidak berdaya. Terlihat jelas, rudal pencegat Israel mencoba meledakkan rudal Iran di udara. Tapi satu rudal lolos, melaju tanpa hambatan, dan saat menyentuh tanah, ledakannya menghentak keras. Sekali lagi, Iran berhasil membuktikan bahwa langit Israel kini bukan lagi zona aman. Selain Kebar Shekan, nama lain yang mulai mencuat di tengah pameran kekuatan Iran adalah Fatah II, rudal hypersonic yang kehadirannya membuat dunia militer sempat gempar. Rudal ini bukan hanya simbol teknologi tinggi, tapi juga didesain dengan satu tujuan, menghantam Israel. Bahkan sejak awal peluncurannya,
Fatah 2 membawa tagline menggetarkan. Dapat mencapai Tel Aviv hanya dalam 400 detik. Sebuah pernyataan yang terdengar seperti peringatan atau bahkan ancaman terbuka. Dan klaim itu bukan tanpa alasan. Fatah 2 disebut mampu melesat hingga kecepatan Mach 15 atau sekitar 18.522 km per jam. Dengan jangkauan tembak hingga 1.500 km, rudal ini jelas bisa menyasar pusat-pusat vital Israel dari jauh. Tapi yang paling mencengangkan adalah daya ledaknya. Fatah 2 membawa hulu ledak high explosive seberat 450 kg. Jika rudal ini menghantam bangunan, maka kehancuran total adalah harga yang harus dibayar. Seolah-olah rudal ini tidak lahir untuk pencegahan, tapi untuk menghukum. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang akan terjadi, tapi siapa saja yang siap membakar dunia demi membela Iran? Jawabannya akan segera kita bongkar. Korea Utara yang kini terang-terangan berdiri di barisan Iran. Dalam langkah yang tidak biasa, Pyongyang ikut buka suara, menyatakan dukungan penuh terhadap Teheran. Langsung dari mulut Kim Jong-un dalam sebuah pertemuan resmi. Ia menyatakan solidaritasnya kepada Iran atas serangan Israel. Tapi yang paling mengejutkan, ada satu informasi rahasia yang berpotensi membuat Israel ketakutan dan segera memperkuat pertahanannya. Sebuah isu yang belum tervalidasi menyebutkan bahwa Korea Utara telah menjanjikan dukungan militer kepada Iran, meski jumlah dan bentuknya belum diketahui pasti. Tapi satu hal yang jelas, ini adalah kabar yang menggembirakan bagi Iran sekaligus mimpi buruk bagi Israel. Karena jangan lupa, Korea Utara bukan negara sembarangan. Mereka adalah spesialis rudal balistik yang bahkan jadi ancaman serius bagi Korea Selatan dan Barat. Maka bayangkan, jika teknologi itu kini mengarah ke Israel. Meskipun belum bisa dibuktikan secara langsung, banyak analis meyakini isu ini sangat mungkin benar. Sebab, hubungan Iran dan Korea Utara sudah terjalin sejak lama. Bahkan dalam Perang Teluk Persia, Korea Utara sudah lebih dulu memasok Iran dengan senapan mesin, artileri, mortir, amunisi, ranjau laut, hingga rudal anti-tank dan sistem pertahanan udara. Dari hubungan jual-beli senjata itu lahirlah kerjasama militer yang jauh lebih dalam, termasuk di bidang pengembangan dan pertukaran teknologi nuklir. Bukan tidak mungkin, Korea Utara kelak akan bersikap seperti Pakistan, siap melepaskan serangan nuklir jika Iran dihantam bom nuklir oleh Israel dan sekutunya. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka masa depan Israel benar-benar akan berada di tepi kehancuran. Tapi ini bukan hanya soal senjata. Kedua negara ini juga aktif saling bertukar keahlian militer, terutama soal operasi khusus dan pembangunan fasilitas bawah tanah. Korea Utara bahkan disebut-sebut pernah melatih pasukan Iran dalam teknik infiltrasi paling canggih yang kini membuat kekuatan militer Iran jauh lebih menakutkan. Hubungan ini terus dipelihara dan tumbuh semakin erat. Maka tak heran jika isu bantuan militer dari Korea Utara ke Iran bukan sekadar rumor, tapi ancaman nyata bagi Israel. Pakistan tak tinggal diam. Saat Iran dihantam oleh serangan brutal Israel, negara dengan populasi muslim besar ini justru tampil ke depan. Bukan hanya menyuarakan kecaman, tapi berdiri sejajar di garis depan, menyatakan dukungan total terhadap Iran. Dari laporan yang beredar luas,
Perdana Menteri Shehbaz Sharif sendiri menghubungi langsung Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Dalam percakapan itu, ia dengan tegas menyatakan, Pakistan berdiri bersama rakyat dan pemerintah Iran. You are young, and it's your time. We've seen our time. This is your time. Tak berhenti di situ, Sharif juga berbicara di hadapan publik dan media, menyebut Israel sebagai provokator yang terang-terangan mengancam perdamaian dunia. Bagi Pakistan, apa yang dilakukan Israel bukan sekadar agresi, tapi ancaman nyata bagi stabilitas kawasan dan bahkan seluruh dunia. Langkah Pakistan makin keras saat suara lantangnya menggema di forum darurat PBB. Di sana, Duta Besar Asim Iftikhar Ahmad berbicara tanpa tedeng aling-aling. Denounce these blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security, and stability of the entire region and beyond. Ia menuding Israel telah melanggar hukum internasional lewat serangan militernya di wilayah Iran. Serangan itu, katanya, adalah pelanggaran telak terhadap kedaulatan dan kehormatan Iran sebagai negara berdaulat. Dan ini yang paling penting. Pakistan menyatakan, Iran berhak penuh membela diri sesuai dengan pasal 51 Piagam PBB. Ini bukan pembelaan kosong, ini seruan keras bahwa Iran tak akan dibiarkan berdiri sendiri. For the sake of peace, on water issue, with a neighbor. Tapi dukungan Pakistan tidak berhenti pada kata-kata. Rumor yang beredar mengatakan Islamabad tengah menyiapkan bantuan pertahanan bagi Iran. Meski belum jelas seperti apa bentuk bantuannya, tapi yang pasti Iran kini punya bahu tambahan untuk bersandar. Dan itu datang dari Pakistan. Yang paling mengejutkan adalah peringatan keras Pakistan kepada negara-negara besar. Kepada Amerika Serikat, Pakistan mengirim sinyal yang tak bisa diabaikan. Jika ada serangan nuklir terhadap Iran, maka Pakistan akan membalas dengan senjata nuklir ke arah Israel. Tak hanya Amerika Serikat, Pakistan juga memperingatkan Prancis bahwa bila ada pihak asing yang ikut campur, maka Islamabad pun akan ikut campur dan ikut bertempur, berdiri di sisi Iran melawan Israel dan semua sekutunya. Ini bukan sekadar diplomasi, ini adalah alarm bagi Israel dan Barat. Iran tidak sendiri. Dan jika mereka pikir bisa menekan Iran tanpa konsekuensi, maka Pakistan siap membalikkan meja pertempuran. Keberpihakan Pakistan terhadap Iran dalam konflik melawan Israel tentu bukan muncul tiba-tiba. Sikap agresif itu lahir dari senjata panjang dan kerjasama erat yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Coba bayangkan, sejak awal berdirinya Pakistan, Iran adalah negara pertama yang mengakui keberadaannya. Sejak saat itu, hubungan keduanya terus tumbuh, termasuk di sektor militer. Mulai dari latihan bersama, alih teknologi, hingga perdagangan senjata. Jadi wajar jika Pakistan menjadi salah satu negara yang paling geram saat Iran diserang oleh Israel. China, negara besar yang sejak lama berdiri di sisi Palestina, kini semakin jelas menunjukkan keberpihakannya. Kali ini kepada Iran. Bukan rahasia lagi bahwa Beijing sudah lama mengecam keras aksi brutal Israel di Gaza. Maka ketika Iran, yang sejak dulu dikenal sebagai pendukung gigih kemerdekaan Palestina, kini berada dalam tekanan, dukungan dari China pun langsung mengalir. Dan dukungan itu tidak main-main. Disampaikan langsung oleh Presiden Xi Jinping. 人类正在经历第二次世界大战结束以来 Dalam langkah diplomatik yang sangat tegas, Presiden Xi Jinping mendesak agar Israel segera menghentikan seluruh aksi agresinya terhadap Iran. Ini menjadi sinyal pertama bagi Beijing terhadap eskalasi terbaru yang dilakukan Israel. Dalam pernyataannya, Xi menyebut tindakan Israel sebagai agresi yang harus segera diakhiri. Tak berhenti sampai di situ, China juga menunjukkan sikap kerasnya saat ikut membela Iran dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB. Targeting a number of locations, including residential areas in Tehran. Dalam forum penting itu, utusan China untuk PBB, Fu Chong,
lantang mengecam Israel. Ia menyatakan bahwa Beijing menolak keras pelanggaran Israel terhadap kedaulatan, keamanan, dan wilayah teritorial Iran. Fu Zhong juga mendesak Israel untuk segera menghentikan semua serangan militernya, terutama setelah aksi brutal hari Jumat yang menyasar situs militer dan nuklir Iran. Bahkan, Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, turut menelpon langsung koleganya di Iran di tengah memanasnya konflik. Dalam percakapan itu, Wang Yi menyindir keras Israel yang telah melanggar hukum internasional, sekaligus menyatakan dukungan penuh Cina atas kedaulatan Iran. Operations would last for several days. China condemns Israel's action. Kecaman keras yang dilontarkan Cina terhadap Israel tentu bukan tanpa sebab. Sebab Iran adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang selama ini menjadi perpanjangan tangan Beijing untuk menghadapi dominasi Barat. Jadi, tak mengherankan jika sejak lama Cina menjaga kedekatan strategis dengan Teheran, mulai dari memperkuat militernya lewat penjualan senjata hingga transfer teknologi. Bahkan, tak sedikit kabar yang menyebutkan bahwa militer kedua negara rutin melakukan latihan bersama demi mempererat aliansi mereka. Lebih dalam lagi, Cina juga santer disebut sebagai pihak yang membantu Iran membangun reaktor riset, bahkan memasok 4 reaktor riset lainnya. Bantuan berlanjut dengan pembangunan fasilitas pengayaan uranium heksafluorida di kawasan Isfahan, yang juga disebut-sebut tak lepas dari dukungan teknis Cina. Maka tidak mengherankan jika seorang pakar barat bernama Gordon Chang menyimpulkan bahwa serangan Israel ke Iran bukan hanya memukul Teheran, tapi juga membuat Beijing mengalami kerugian besar. Karena jika Iran hancur, maka Cina akan kehilangan sekutu utama sekaligus wakil strategis mereka di kawasan. Dan karena alasan itulah, Cina disebut tak akan ragu turun tangan untuk membantu Iran menghadapi Israel.